Pada Sabtu malam, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumbin menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah atau 2024 Masehi. Acara yang bertempat di Jalan Wisata Pancoran, Dusun Pancoran, Desa Karangbendo, Kecamatan Grogol, Jambi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bersemangat bagaimanapun juga malam ini malam yang luar biasa. Pos Bakumadin Banyuwangi memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita di akhir zaman nanti dapat syafaat dari beliau semuanya. Kami haturkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang sudah hadir memenuhi undangan dari kami mewakili Pos Bakumadin, yang mana malam ini panjenengan semua sudah menyempatkan waktunya guna memberikan undangan kami lebih meriah semacam ini. Sehingga acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ingkang kula hormati para tamu undangan, saudaraku sekalian, yang saya hormati pula teman-teman dari keluarga besar Pos Bakumadin dan ibu-ibu yang saya muliakan, para ustadz, guru, kiai yang telah hadir di tengah-tengah kita. Pertama, marilah kita bersama mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya, nikmatnya kita bersama bisa berkumpul di sini dalam rangka memenuhi undangan kami berkaitan dengan peringatan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Maulid Nabi. Di sini saya sebagai tuan rumah sekali lagi menyampaikan ribuan terima kasih yang tiada terhingga kepada bapak-bapak dan ibu tamu undangan, guru-guru saya, yai, Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih. Semoga atas waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Amin, Allahumma amin. Saya sebagai tuan rumah juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan yang kami tidak disengaja. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Acara ini diisi dengan ceramah oleh Ananda Raffi Dwi Novaldi, putra dari Haji Nur Hayat, juga seorang santri dari pesantren Az-Zikra yang diasuh oleh Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi. Dalam ceramahnya, Raffi mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang mulia. Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Karena pada bulan ini terjadi suatu peristiwa, yaitu tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya seorang insan yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam, yakni kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau masyarakat sering menyebutnya sebagai Muludan. Muludan itu adalah kata serapan, yakni dari bahasa Arab mauludan. Mauludan jika kita tarik dalam kaidah ilmu nahwu dan shorof, dia berasal dari asal kata walada yalidu, yang maknanya melahirkan. Dia bersigot isim maf'ul.
maf'ulun, mauludun, yang dilahirkan. Di sini yang dilahirkan mencakup 3 seseorang. Yang pertama yaitu bayi yang bernama Muhammad. Yang kedua adalah Nur Muhammad yang sudah ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Dan yang terlahir diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Pada kamus yang saya baca, selain kata maulud, ada juga istilah lain, yaitu maulid dan milad. Maulid dia bersigot zaman dan makan, yakni tempat dan waktu kelahiran. Kalau milad, dia di kamus bermakna waktul wiladah, hari kelahiran. Lantas apa yang membedakan antara maulid dan milad? Yang membedakan, kalau maulid dia bisa dirayakan kapan saja, seperti contoh acara pada malam kali ini. Ketika milad itu harus tepat pada tanggal saat itu juga. Maulidun Nabi membahas tentang Nabi. Nabi itu berasal dari asal kata naba'a yanba'u yang bermakna memberitahukan. Dia bersigot isim fa'il bermakna yang memberitahukan. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Rasul dia berasal dari asal kata arsalar yusilu yang bermakna mengutus. Dan Rasul itu adalah utusan dari Allah. Lantas apa yang membedakan? Jika Nabi dia diberikan wahyu oleh Allah, tidak diperintah untuk menyebarkannya, atau bisa dibilang tidak wajib. Jika Rasul dia diberikan wahyu oleh Allah, tetapi dia diperintah untuk menyebarluaskannya. Kenapa Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan wahyunya? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda, bahwa Allah itu mengutus Rasulnya bil huda untuk membawa petunjuk. Apa yang dimaksud petunjuk di dalam ayat ini? Yaitu dijelaskan pada ayat lain, syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas, yaitu kitab yang diturunkan pada bulan Ramadan, yakni Al-Quran hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Setelah untuk membawa petunjuk, yang kedua wadinil haq, dan untuk membawa agama yang benar, yakni agama Islam. Liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida, untuk mempertunjukkannya bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar dan hanyalah Allah yang menjadi saksi. Setelah mengenal Rasul, kita harus mengetahui bagaimana cara Rasul itu menyebarkan agama Islam kepada orang-orang kafir, bagaimana sifat-sifatnya untuk menghadapi orang-orang kafir pada zaman itu. Dijelaskan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bahwasanya sebenarnya telah datang seseorang dari golongan kita sendiri. Sifat Rasul yang pertama yaitu min anfusikum, dari golongan kita sendiri. Kenapa harus dari golongan kita sendiri atau manusia? Nabi Muhammad saja yang seorang manusia, kita belum tentu bisa menirunya, apalagi bukan dalam bentuk manusia. Itu sifat Nabi yang pertama atau Rasul. Yang kedua azizun, yaitu mulia. Nabi atau Rasul diperintahkan untuk menyebarkan wahyu, tentu itu sangat mulia, karena itu adalah perintah yang diturunkan langsung oleh Allah. Alaihima anitum harisun. Yang ketiga, Rasul mempunyai sifat haris, yaitu bersungguh-sungguh. Ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasul, dia bersungguh-sungguh untuk menyebarluaskannya dan tidak ada main-main. Harus disebarluaskan sehingga agama Islam bisa menyebar luas sampai saat ini. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad itu bersifat Raufur Rahim, yaitu memiliki belas kasih sayang. Setelah membahas sifat yang ada di dalam Al-Quran, kita membahas sifat wajib yang sudah dimiliki Rasul, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebenarnya Rasulullah di dalamnya itu terdapat suri tauladan yang untuk kita contoh, seperti contoh Rasulullah SAW itu memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama, sidik, tablik, amanah, dan fatona. Sidik
itu adalah wilayah hati. Karena jika hati kita tidak jujur, maka kita tidak bisa untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Makanya selain Nabi itu sidik, dia juga amanah, dapat dipercaya. Karena dari kejujurannya tadi, dia dipercaya oleh orang banyak bahwa Nabi ini adalah utusan Allah. Yang ketiga ada tablik, menyampaikan. Nabi ini diperintah untuk menyampaikan oleh Allah karena seperti surat yang dijelaskan saya tadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan yang terakhir fatona. Dia ini cerdas. Kalau Nabi tidak cerdas, maka dia tidak bisa untuk berbicara kepada orang lain. Maka di surat Al-Iqra itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari tausiah pada acara malam hari ini, kita harus bisa mencontoh sifat-sifat tauladan yang dimiliki oleh Nabi, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain, dan mendapat ridho Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih mencintai dan meneladani Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumbin berkomitmen untuk terus memberikan dukungan hukum dan sosial kepada masyarakat sambil menjaga nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam ajaran Islam. Ya, pada malam ini kita sebagai umat Muslim, ya kebetulan di sini tadi kita terkait dengan acara Maulid Nabi, di mana kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW begitu. Kami adakan setiap setahun sekali, di mana setiap bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW begitu. Harapan kita di sini tadi sudah kita sampaikan bahwa kita ingin sekali meniru apa yang menjadi ajaran dan juga tindakan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau telah mencerminkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau kita mengutip dari beberapa kisah Rasulullah itu memang banyak sekali, tapi satu hal, kesederhanaan beliau, kesabaran beliau dan semuanya itu yang luar biasa, khususnya dalam segi agama Islam. Jadi pesan saya secara pribadi, saya ingin berusaha untuk bisa meniru beliau. Setidaknya kami sebagai umat Muslim, ya, di mana beliau dulu berjuang sekuat tenaga untuk mengembangkan ajaran Islam, tapi saat ini karena sudah berkembang, bagaimana kami untuk melaksanakannya gitu. Cukup, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.